Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita semuanya masih dilindungi oleh Tuhan, kita mengalami anugerah Tuhan. Terbukti kita masih bisa merasakan hari yang baru di minggu ini, dan saya percaya bahwa anugerah Tuhan atas kita semuanya. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita akan renungkan bagian dari firman Tuhan yang selama ini sudah menopang hidup kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan menjadi kekuatan dalam hari-hari kita selanjutnya. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami kembali datang dan kami menikmati kebenaran-kebenaran firman-Mu, firman yang hidup, yang terus akan bergema dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang memberkati kami, dan kiranya firman-Mu sungguh-sungguh menopang hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Setiap hal pasti akan memiliki tanda. Orang akan selalu punya identitas. Kalau kita melihat anak dengan seragam tertentu, anak yang memakai seragam putih dan bawa abu-abu, kita tahu identitas ini adalah anak dari SMA, SMU. Kita mengenal banyak identitas. Seragam tertentu akan menentukan kita berpikir dari mana orang ini berasal, dari kelompok mana, dari instansi mana. Ada tanda, ada identitas yang menjadi ciri khas dari tiap-tiap komunitas, tiap-tiap kelompok. Nah, sekarang kita akan melihat ada tanda-tanda yang itu akan menjadi identitas kita semuanya. Identitas bagi anak-anak Allah, identitas dari anak-anak Tuhan. Bagian dari firman Tuhan yang akan kita bahas, yang sangat memberkati saya mau bagi untuk kita semuanya. Dalam kitab Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20, saya mau bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ini bagian dari firman Tuhan. Kita tahu Yesus berjalan keliling mengajar tentang kerajaan Allah, mengajar dengan kuasa, dan itu sangat berbeda dengan pengajar-pengajar yang lain. Dalam hal itu pada waktu itu adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Sangat berbeda pengajaran Yesus, karena Yesus mengajar dengan kuasa, dan itu yang tidak pernah dilihat oleh orang-orang pada pengajar-pengajar yang pada waktu itu ada. Sampai kemudian orang mulai memperguncingkan, siapakah orang ini? Siapa sih orang ini? Dan mulai mereka menafsir-nafsirkan. Sampai kemudian itu sampai ke telinga Tuhan Yesus tentang apa yang diceritakan orang tentang dirinya, apa yang diperguncingkan orang tentang dirinya, tentang siapa dia. Dari kelompok orang kemudian mulai mengatakan bahwa dia ini adalah si ini. Dan itu yang sampai kemudian kepada telinga Yesus. Sampai kemudian kepada murid-murid Yesus bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Jawab murid, ada yang mengatakan engkau ini Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan engkau ini Elia, ada pula yang mengatakan bahwa engkau itu Yeremia, ada yang mengatakan bahwa engkau ini adalah salah satu dari para nabi. Itu kata orang, dan Yesus pernah dengar itu. Yesus tahu bahwa orang mulai bertanya-tanya tentang siapa Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah ini juga yang
sering dipertanyakan siapakah Yesus itu. Yesus, orang mengatakan, oh Yesus adalah nabi biasa. Yesus adalah hanya salah satu dari nabi, atau mungkin nabi yang ke-24 dari 25 nabi. Atau Yesus ini si tukang mujizat. Atau macam-macam lain orang mengenal Yesus. Nah sekarang Yesus kemudian spesifik bertanya pemahaman murid-murid tentang Yesus. Dan disinilah kita kemudian mengenal identitas dari anak-anak Tuhan ini seperti ini. Dari pertanyaan Yesus kemudian akan dikenali tentang identitas, tentang siapa sebenarnya murid-murid Yesus, siapa sebenarnya kita. Bermula dari pertanyaan siapa Yesus itu sampai kemudian jawaban murid-murid menyatakan siapa sih murid-murid itu. Nah sekarang pemahaman kita juga tentang Yesus akan menyatakan seperti apa hidup kita, apa tanda dari hidup kita, apa kemudian yang menjadi identitas hidup kita. Nah sekarang kita akan belajar dari bagian ini. Kita diberkati tentang 3 tanda dari murid-murid Yesus. Dan itu akan terus menandai kehidupan kita sampai kemudian menjadi identitas kita. Tanda yang pertama, ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus, tapi apa katamu? Jadi orang berpendapat bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis, Yesus adalah Elia, Yesus adalah Yeremia, atau salah seorang dari nabi. Yesus kemudian bertanya bukan kata orang, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dan kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini jawaban Petrus yang tegas. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus? Berbahagialah engkau Simon. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Hal yang kemudian dinyatakan oleh Yesus adalah engkau berbahagia. Jawaban Petrus tentang siapa Yesus dengan ketegasan, dengan imannya, tentang pemahamannya, kemudian membuat Yesus berkata, engkau ini orang yang berbahagia. Nah, apa itu kata berbahagia? Di bagian yang lain mengatakan bahwa engkau ini adalah orang yang keberkatan. Dan itu yang akan menandai kehidupanmu kelak. Mulai dari hari ini, engkau ini orang yang berbahagia. Berbahagia karena apa? Karena dia menangkap sesuatu yang berbeda. Dan yang berbeda itu adalah sesuatu yang diwahyukan oleh Tuhan. Oleh Bapa sendiri dia berkata, karena bukan kamu yang mengatakan hal itu, tetapi Bapamu yang di surga itu yang mewahyukan kepadamu. Jadi Petrus menjadi orang yang berbahagia karena dalam hidupnya itu ada pewahyuan Allah, ada pewahyuan Bapa di surga. Dan itu yang disebut sebagai orang yang berbahagia. Jadi tanda dari murid Yesus adalah orang ini berbahagia karena dalam hidupnya mengalami pewahyuan Tuhan. Dan itu untuk kita semuanya. Saya rindu Tuhan juga berharap bahwa ini tanda kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang disebut oleh Tuhan sebagai orang yang berbahagia. Kebahagiaan kita bukan karena kita punya apa-apa yang materi di muka bumi ini. Puji Tuhan kalau itu dipercayakan kepada kita. Tetapi itu dasarnya bukan itu. Kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Yesus karena kamu mengalami pewahyuan ilahi, pewahyuan Allah, mengenal bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini adalah pemahaman yang mendasari kehidupan yang akan terus menjamin kehidupan kita. Kita tahu bahwa kehidupan ini bukan hanya yang hari ini dan sekarang. Kehidupan yang hari ini dan sekarang yang di muka bumi ini adalah gladi bersih untuk kehidupan kekekalan yang sedang kita siapkan. Bagaimana kita sekarang bisa menjalani kehidupan yang berbahagia hari ini yang sebagai kehidupan yang hanya gladi bersih, sebagai sebuah latihan untuk menyiapkan kita kepada kehidupan kekekalan kalau kita punya dasar-dasarnya. Dan dasar itu ada di dalam sebuah pengetahuan, pemahaman Yesus adalah anak Allah.
Dan orang yang bisa mengenal itu, Tuhan berkata, karena itu bukan hanya pengetahuanmu, itu adalah wahyu daripada Tuhan sendiri, dari Bapa Allah sendiri. Dan itu sudah dialami oleh Petrus, dan itu sudah dialami oleh kita. Kita yang percaya dalam nama Yesus, Yesus yang menjamin kehidupan kita, bukan hanya yang sekarang, tapi sampai kepada yang kekekalan. Kita ada di iman itu kita mengalami pewahyuan Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke dasar iman seperti itu, ke pemahaman iman seperti itu, kalau bukan Roh Kudus yang mewahyukannya. Bahkan Alkitab di Yohanes pasal yang ke-6 mengatakan tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau Bapa sendiri tidak berkenan untuk menariknya. Jadi kalau kita ada di pemahaman ini, percayalah itu pewahyuan Tuhan. Jadi dalam hidup kita sebenarnya sudah mengalir pewahyuan Tuhan. Pewahyuan Allah sendiri yang membuat kita percaya Yesus. Dan dari kita percaya Yesus, percayalah hidup kita dijamin. Kita tidak akan takut dengan apapun juga yang di muka bumi ini. Karena kita ada jaminan untuk yang sekarang sampai kepada yang kekekalan. Ini yang pertama. Tanda orang yang percaya Yesus adalah orang ini berbahagia karena mengalami pewahyuan Tuhan. Yang kedua, tandanya. Kemudian ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, tanda yang kedua, Tuhan kemudian berkata, engkau bukan lagi Simon. Nah, orang berkata, penafsir berkata bahwa arti Simon itu adalah si kecil, si kerdil. Jadi Simon itu menunjukkan tentang satu pribadi, satu mental yang kecil, yang kerdil, yang banyak hal yang menyerupai kata-kata ini. Ini penafsir. Jadi berbicara tentang hal yang ada di dalam. Tapi kemudian Tuhan berkata bahwa mulai hari ini engkau adalah Petrus, dan kata itu diambil dari kata Petra, yang artinya batu karang. Nah, apa yang kita bisa tahu tentang batu karang? Batu karang itu ada di pantai. Dia selalu diterpa ombak pagi, siang, malam dalam 24 jam. Dalam tiap-tiap hari, 7 hari dalam tiap-tiap minggu. Dia tetap ada di sana. Hempasan ombak tidak pernah menggoyahkan keberadaannya. Hempasan ombak juga tidak pernah menghancurkan hidupnya. Dan Tuhan buat itu. Engkau yang kecil, engkau yang punya nyali kecil, engkau yang gampang berubah, engkau yang bisa terombang-ambing dengan banyak hal. Tetapi mulai hari ini, engkau adalah batu karang. Engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini. Apa itu batu karang? Itu adalah iman yang teguh. Iman yang mana? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, yang mengatakan demikian. Bukan seperti kata-kata orang di luar sana yang memahami Yesus sebagai salah satu dari nabi, menjadi seorang ini, si A, si B. Tetapi Petrus dengan tegas berkata, engkau ini Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan mengatakan, di atas batu karang, di atas dasar imanmu yang kuat ini, kelak aku akan mendirikan jemaatku. Jadi jemaat dibangun di atas sebuah pengakuan iman yang kuat bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Siapa yang mengaku ini? Yang mengaku adalah Petra, Petrus, yang disebut sebagai batu karang itu. Yang orangnya diubah dari seorang Simon, si kecil, gampang berubah, tapi kemudian kelak menjadi batu karang. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu yang mau Tuhan ubahkan atas hidup kita semuanya. Tuhan akan ubah. Siapapun juga yang ada di dalam iman kepada Tuhan dengan kekuatan penuh, dengan hati yang penuh, percayalah, hidup kita disebut orang-orang yang akan diubahkan oleh Tuhan. Pasti diubahkan oleh Tuhan. Siapapun saudara, seperti apa perasaan saudara, seperti apa mental saudara hari ini, siapa yang percaya kepada Yesus, Tuhan berjanji, aku akan ubahkan. Si Simon diubah menjadi seorang yang bernama Petrus, seorang yang disebut sebagai batu karang, yang tidak akan bisa goyah oleh hembasan ombak, oleh terpaan badai. Dan saya berharap itu terjadi pada hidup kita semuanya. Mungkin kita berkata bahwa terpaan badai yang datang kepada saudara hari-hari ini begitu berat. Hempasannya terlalu
terasa buat saudara. Dan kita mungkin berkata, apakah kita ini akan tetap kuat? Tetapi orang yang percaya Yesus, yang terus berpegang pada imannya kepada Yesus, percayalah Tuhan akan buat hidupmu sebagai batu karang. Siapapun kita, apapun yang sekarang ini ada pada hati kita, tetapi Tuhan berjanji, Tuhan akan kuatkan imanmu, Tuhan akan kuatkan hatimu, Tuhan akan kuatkan jiwamu. Engkau ibarat orang yang sekuat batu karang, dan itu yang Tuhan mau buat. Jadi yang Tuhan ubah adalah hati kita. Mungkin keadaan yang di luar belum berubah, mungkin keadaan-keadaan masih sama, tetapi yang mau Tuhan ubah adalah yang di dalam dulu. Petrus masih menghadapi hal yang sama, tetapi hatinya diubah Tuhan, jiwanya diubah Tuhan, mentalnya diubah Tuhan. Dan itu kita mungkin belum mengalami banyak perubahan yang di luar ini. Yang pandemi masih tetap pandemi, yang mungkin kita juga masih berjuang untuk kita bisa survive dalam usaha, dalam hidup, dalam banyak hal, mungkin masih merasakannya. Yang mungkin masih dalam kondisi pergumulan, masih dalam pergumulan itu. Tetapi yang diubah adalah yang di dalam hati kita, yang di hidup kita. Percayalah kalau yang di dalam ini diubah Tuhan, yang luar akan mengikutinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tanda dari orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Tuhan berkata, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Kita berpikir, bentuknya seperti apa kunci kerajaan surga itu? Tapi percayalah, doa Tuhan Yesus berkata bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi rupa-rupanya yang Tuhan mau buat adalah bagaimana kehidupan surga itu mempengaruhi kehidupan bumi. Mengapa Tuhan berkata kepadamu ku berikan kunci kerajaan surga? Itu berbicara tentang hal yang yang rohani. Nah, kuncinya ada pada kehidupan roh, kehidupan rohani. Kemudian kalau kita bisa pegang yang roh, Tuhan berkata bahwa apa yang kamu ikat di surga akan terikat di bumi. Apa yang kita tentukan di alam roh, yang kemudian juga akan kita tuai di alam nyata, yang kemudian berubah bentuknya fisik. Jadi dimulai dari hal yang roh, dan kita ini adalah orang yang pegang kuncinya. Nanti yang fisik, yang kelihatan akan mengikuti. Artinya apa sebenarnya? Artinya adalah pada hidup kita itu terletak apa yang kemudian Tuhan mau lakukan pada kehidupan ini berikutnya. Kuncinya ada pada kita sendiri. Kuncinya ada pada hidup kita sekarang. Karena kita sendiri yang menentukan, kita sendiri yang memegang kunci dari kehidupan kita hari ini. Kita akan mau buat seperti apa kehidupan kita, kita sendiri yang pegang kuncinya, bukan orang lain yang memegang kunci, tapi kita sendiri. Tuhan berikan otoritas itu. Jadi kalau kita ini membangun yang roh dalam kehidupan roh, kehidupan surga, kita bangun sungguh-sungguh, iman sungguh-sungguh, kehidupan rohani yang sungguh-sungguh, itu yang kita bangun. Dan itu akan menentukan apa yang kemudian Tuhan mau buat di hari-hari kita. Dan yang fisik akan mengikuti dari apa yang kita mulai di dalam roh kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup kita, sikap kita, praktek iman kita, praktek kehidupan kita yang rohani, praktek iman kita, ini akan menentukan. Saya rindu bahwa kita ini adalah orang-orang yang terus kuat di dalam iman kita. Karena itu yang nanti yang fisik akan mengikuti dari apa yang kita praktekkan di dalam iman kita. Kalau kehidupan rohani kita kuat, iman kita ini kuat. Kalau iman kita ini kuat, perkataan-perkataan kita itu juga lahir dari perkataan iman. Dan dari situlah Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan mau lakukan dari perkataan-perkataan iman kita. Jadi penentunya adalah kita sendiri. Kita akan buat kehidupan ini seperti apa. Kalau kita berkata bahwa kehidupan ini suram, ya itu yang kita bangun dalam iman kita, yang kemudian keluar dalam perkataan kita. Dan
Mungkin yang terjadi akan seperti itu. Tapi dengan Tuhan kita mau berkata bahwa bersama Tuhan aku akan lakukan perkara yang besar. Jadilah seperti yang kita katakan. Kita berkata bahwa bersama dengan Tuhan aku mengalami terobosan-terobosan kehidupan. Bersama Tuhan aku ini adalah orang-orang yang kuat. Bersama Tuhan aku juga bisa melakukan untuk bisa melayani orang lain, menguatkan orang lain, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu ada pada kita. Kunci-kunci itu ada pada kita. Jadi ayo kita miliki kunci kerajaan ini. Ayo kita miliki iman untuk kita kemudian lakukan banyak perkara. Kita sendiri yang menentukan. Jadi apa yang kita kemudian pupuk dalam iman kita, muncul dalam perkataan kita, itu yang kemudian Tuhan mau lakukan dalam hidup kita sendiri. Sekali lagi kuncinya adalah kita. Kuncinya adalah saudara. Kita adalah orang-orang yang berkuasa untuk hidup kita sendiri dan juga untuk keadaan-keadaan di dalam hidup. Ini sebagai tanda kehidupan kita. Jadi kita sekarang lihat, murid-murid Tuhan memiliki 3 tanda ini. Yang pertama adalah kita akan berbahagia. Alkitab berkata, engkau berbahagia. Karena kita mengalami pewahyuan Tuhan. Orang masih bingung tentang banyak hal, tentang Yesus, tentang kehidupan-kehidupan ini, tentang banyak hal yang terjadi. Tapi orang yang mengalami pewahyuan Tuhan akan tetap berkata bahwa oh banyak hal Tuhan sudah jamin kok. Yesus Sang Mesias, Anak Allah yang hidup itu cukup bisa membangun saya, bisa menghidupkan saya. Itu pewahyuan daripada Tuhan. Kita punya iman yang demikian, itu pewahyuan Tuhan. Dan kita ini disebut sebagai orang yang berbahagia. Dan yang kedua, orang yang percaya Yesus memiliki tanda akan terus diubah oleh Tuhan. Siapapun kita, apapun keadaan dalam hidup kita, mental kita, tapi Tuhan berkata akan diubah. Sama seperti Simon yang kemudian disebut sebagai Petrus, batu karang. Yang kecil, yang kerdil. Tapi kemudian akan menjadi besar, kokoh, dan tidak akan pernah goyah dengan terpaan ombak, dengan terpaan badai. Dan itu saudara, itu kita semuanya. Saudara ada orang-orang yang kuat. Yang ketiga adalah kita ini orang yang berkuasa. Berkuasa atas hidup kita karena iman yang kita bangun. Karena alam dari kehidupan surga yang kita bangun. Kehidupan roh yang kita bangun, yang kita mulai dari dalam. Dan itu nanti akan melahirkan apa yang di luar. Saudara orang berbahagia, saudara orang yang berubah, dan saudara adalah orang yang berkuasa atas hidupmu sendiri, atas keadaan-keadaan sekeliling saudara. Puji Tuhan, kiranya ini boleh menjadi berkat buat hidup kita semuanya. Jadilah orang yang berbahagia, jadilah orang yang berubah, jadilah orang yang berkuasa atas kehidupan kita, atas keadaan-keadaan hidup kita. Dan kiranya Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan dalam hidup kita, yang melakukan ini semua bagi hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya ini menjadi tanda hidup kami. Kami orang yang berbahagia, kami orang yang berubah, dan kami orang yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami terima tanda ini, identitas ini, dan kami akan lihat bahwa apa yang kami mulai dalam roh, semuanya akan jadi di alam materi yang kami akan bisa melihatnya dengan mata kami memegangnya dengan tangan kami mengecapnya dengan lidah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.